Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Papakiani Rahmat dengan NIM 20339 berasal dari UPI Purwakarta kelas 7B TBC. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita Berdoa. Pintar. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? David. Baik, David, boleh dipersilakan. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran ya dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar, kita bertemu lagi ya dari pembelajaran sebelumnya. Namun sebelum itu, Ibu akan menyapa kembali. Ada ice drinking nih di awal pembelajaran. Ice drinkingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang, selamat pagi hai muridku semua, pagi. Selamat pagi hai muridku semua, pagi. Selamat pagi muridku, selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Baik, sehat, luar biasa. Siap? Sudah paham ya? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Oke, sekarang kita akan melihat dulu. Coba tengok kanan kirinya, temannya adakah yang tidak hadir hari ini? Masuk ke Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak sih kita sekarang bakal belajar apa? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai apa ya? Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Pada pertemuan kemarin, adakah yang masih ingat kita telah belajar apa? Lupa. Lupa nih. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai bencana alam. Bencana alam itu apa sih salah satunya? Gunung meletus. Nah, kemarin gunung meletus ada erupsi ya anak-anak. Bahaya masih erupsi itu untuk kesehatan organ pernapasan kita. Bahaya. Bahayanya apa nih? Terus apa lagi? Batu. Ya, berarti dengan adanya erupsi itu akan merusak apa? Organ pernapasan kita ya anak-anak. Tentu itu adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai organ-organ sistem pernapasan dan cara memelihara sistem pernapasan manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian dapat menginterpretasikan sistem pernapasan manusia itu apa sih? Kemudian yang kedua, kalian juga akan dapat mengemukakan cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang ketiga, kalian akan dapat mengetahui organ-organ pernapasan manusia itu apa saja sih. Kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisis mekanisme sistem pernapasan manusia. Dan yang terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi secara komunikatif. Oke. Sekarang ibu punya sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Coba, Cika, setelah ibu taruh sabunnya di sini, apa yang kamu rasakan? Harum. Harum banget? Harum apa itu? Jeruk. Oke. Berarti itu tandanya Cika apa?
menciumnya, bernafas, betul. Sekarang ibu punya tisu. Kalau misalnya kita nggak ada harum, nggak ada bau, apakah kita bernafas? Coba kita buktikan, ada yang mau? Oke, Cantika, boleh ke depan? Boleh diambil sebentar? Nih, contohnya seperti ini. Nah, lihat teman-teman. Nih, ada udara yang tertarik ke dalam hidung. Ada udara yang terdorong keluar hidung. Ada, berarti itu tandanya ada aromanya nggak, Cantika? Nah, berarti ada aromanya atau tidak, kita tetap bernafas. Oke, terima kasih, Cantika. Oke, itu kan berarti kita tuh bernafas ya anak-anak. Jadi bernafas itu apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan? Menghirup udara. Terus satu lagi apa? Keluar. Ayo, jadi sistem bernafas itu ialah proses masuknya udara berupa apa? Oksigen. Dan proses pengeluaran udara berupa karbon dioksida. Nah, sekarang ibu punya video. Sebentar ya, Pak. Halo, namaku Aisyah. Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Nah, rokok? Aku bingung, aku kan tidak pernah merokok. Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka yang merusak paru-paruku, sehingga dokter ini melarangku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget, teman-teman. Punya gaya hidup sehat memang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Oke, tadi sudah ada siapa ya tadi di dalamnya? Ada adiknya kenapa katanya? Sakit karena apa sakit? Asap rokok. Padahal adiknya tidak merokok. Asapnya dari siapa tadi? Berarti itu tandanya adik ini perokok Pak? Persis. Nah, merokok ini berbahaya masih bagi kesehatan tubuh kita? Berbahaya. Salah satunya kesehatan tubuh kita apa? Iya betul. Nah, jadi berdasarkan video ini penting nggak sih kita menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Penting. Kenapa tuh penting? Biar nggak sakit. Agar tidak terjadi gangguan pernapasan. Contohnya seperti apa tadi? Ya, sesak nafas, sama paru-paru. Iya betul. Nah, kedua penyakit tersebut akan menghalangi atau mengganggu jalannya aktivitas kita nggak sih? Iya. Jadi penting ya untuk kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, anak-anak,
Tadi kalian sudah memahami ya sedikit banyaknya mengenai bernafas, kemudian juga tentang pentingnya ya cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Aduh, kayaknya ini pada kurang semangat deh. Coba perhatikan ibu dulu. Kita tetap semangat dulu yuk. Ya, boleh. Udah pada makan dulu. Nanti sebentar lagi kita istirahat ya. Kita tetap semangat dulu. Tetap semangat. Good job. Sekarang ibu ada 3 laptop dan 3 LKPD. Nah, itu tandanya kalian harus membentuk 3 kelompok ya anak-anak ya. Nah, sekarang kelompoknya mau ditentukan ibu atau kalian yang menentukan? Ibu. Ibu aja? Iya. Ibu. Oke. Ibu ya yang menentukan ya. Sekarang kita akan menentukan kelompok. Kelompok 1 ada Adelina. Aku itu ya. Kelompok 1 tempatnya boleh di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 Adelina, ada Cika, kemudian Cantika, Cici. Nah, itu kelompok 1 ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 2 di sebelah sini ada Musdalifah, ada Rizka, kemudian ada Devin, Nur Anissa, dan Dania. Sebelah sini ya. Untuk sisanya kelompok 3 ya, ada Elisa, Galuh, Nia, Safa, dan Adia. Sudah bersama kelompoknya. Ibu sambil membagikan laptop dengan LKPD-nya ya. Bisa apa? Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Boleh disimak ibunya. Lihat warnanya ke depan. Di sini ada nama kelompok. Silahkan diisi nama kelompoknya. Kelompok 1, ya, 2, dan 3. Kemudian di sini ada nama anggota. Silahkan nama-nama temannya dituliskan di sini ya. Selanjutnya boleh dibuka halaman 1. Ini ada nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, anaknya sedang apa ya? Menghirup apa ya? Dan nanti jawabannya boleh disimpan di sebelah sini. Ini untuk nomor 2. Lihat gambarnya. Kemudian nanti jawabannya ditaruh di sini ya. Sekarang buka lagi halaman selanjutnya. Ini ada nama, ciri dan fungsi organ-organ sistem pernafasan manusia. Di sini nanti diisikan namanya ya, nama dari organ-organnya. Nih, yang oranye ini. Nanti tarik garisnya ke sini sesuai dengan ciri dan fungsinya masing-masing. Dapat dipahami? Jadi ini menjodohkan ya dan mengisi namanya. Selanjutnya ada mekanisme proses pernafasan manusia. Ada 2 ya mekanismenya. Silakan diisi titik-titiknya. Dan ini ada 3 kata yang hilang. Silakan untuk dilengkapi ya. Siap? Mengerti? Isinya cukup sampai nomor 4 dulu ya. Oke. Untuk sumbernya boleh dari buku paket kalian, boleh juga dari internet ya, dari laptop yang telah ibu bagikan. Silakan untuk bekerja ya.
Waktunya 3 menit lagi ya. Kita akan bermain.
Sudah? Ini sudah? Sampai kapan kelas saja? Ibu-ibu namanya. Sudah, waktunya 2 menit lagi ya. Ada kesulitan? Ya sudah pertama. Ya sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang coba perhatikan ibu ke depan. Matanya mana? Matanya mana? Ini. Perhatikan ibu ke depan. Sekarang kita akan bermain peran. Nah, aturan main perannya itu satu pemain terdiri dari 9 orang dalam setiap sesi. Jadi ada 2 sesi ya. Kemudian pemain dapat memerankan salah satu dari peran yang telah ditentukan. Jadi perannya itu nanti ada setelah ini ya. Kemudian yang ketiga, setiap pemeran dapat mengemukakan nama peran, kemudian ciri-ciri dan fungsi sesuai dengan kreativitasnya, serta diperbolehkan menggunakan gerakan. Contoh ya, ibu contohkan. Halo, nama aku Bunga. Aku memiliki mahkota yang sangat indah. Aku memiliki putih dan aku berwarna kuning. Fungsi dari aku ialah untuk memperindah taman. Dadah, seperti itu ya. Oke, pakai gerakannya seperti mungkin boleh. Selanjutnya, setiap pemeran dapat menempati kotak yang telah ditentukan oleh guru dan pemeran dapat berpindah tempat jika dibutuhkan, karena ada yang diam di tempat dan ada yang berpindah. Selanjutnya, setiap pemeran harus memperhatikan instruksi dari narator. Nanti yang jadi naratornya ibu ya, agar dapat mengetahui kapan harus berperan dan kapan harus diam. Selanjutnya, ini adalah pembagian tempat pemeran. Jadi nanti ada 9 orang untuk sesi pertama. Untuk yang warna kuning itu bisa berpindah tempat ya. Yang warna kuning ada oksigen, kemudian ada paru-paru, kemudian ada karbon dioksida. Selanjutnya yang warna hijau itu artinya orang tersebut harus diam di tempat. Siap? Bergeraknya di tempat aja, nggak boleh berpindah. Ada hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, trakea, dan bronkus serta diafragma. Selanjutnya, nah ini ada sesi permainan peran. Untuk sesi pertama dan sesi kedua sebenarnya sama saja. Untuk sesi pertama ada oksigen, karbon dioksida,
hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru yang memuat bronchiolus dan alveolus, serta ada diafragma. Selanjutnya di sini ada aturan penggunaan media giratoris. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu media yang telah Ibu buat. Ini adalah giratoris. Giratoris itu giant respiratory system atau sistem pernapasan yang sangat besar. Nah, untuk penggunaannya itu hanya dapat diinjak oleh beberapa penggunaan sesuai dengan ketentuan yang tadi. Ada yang berpindah, itu yang hanya dapat menginjak. Selanjutnya, alas kaki tidak boleh kotor dan tidak boleh basah karena Ibu menggunakan bahan karton bekas ya. Selanjutnya, kaki dilangkahkan bukan digeser, dilangkahkan untuk yang berpindah ya, siap? Kemudian itu mengenai penggunaan media. Selanjutnya durasi waktunya 10 menit per sesinya. Kemudian sekarang kita akan menentukan siapa yang akan bermain di kelompok. Ditunjukkan dulu. Ini untuk media giratoris. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sekarang kita akan menentukan siapa yang akan bermain di kelompok kalian. Satu kelompoknya bisa mendelegasikan 4 sampai dengan 5 orang. Mau Ibu yang menentukan? Ibu saja. Coba ini. Sebentar ya. Ibu lihat dulu absennya. Untuk sesi pertama, pemain perannya ada Rizka sebagai lain ya, Rizka ya. Boleh dicari fungsinya, jangan pakai ini juga ada fungsinya apa. Kemudian Elisa sebagai faring. Kemudian ada Cika sebagai diafragma. Cika mana Cika? Ada dulu. Boleh dicari ya, dari LKPD juga ada ya. Kemudian Musdalifah sebagai hidung ya, Musda. Kemudian ada Nia yang mana? Nia sebagai paru-paru. Siap, Ibu. Kemudian ada Safa sebagai bronkus. Kemudian ada Cici sebagai trakea. Boleh dicari ya dari sekarang. Kemudian ada Ardia menjadi karbon dioksida. Kemudian ada Dania jadi oksigen. Oke. Sekarang untuk yang lainnya, yang belumnya nanti akan Ibu jelaskan ya. Sudah dapat dipahami dan diingat perannya masing-masing. Nah, mari kita membuat krotoris. Yang tahu krotorisnya apa? Krotoris. Yang tadi yang membaca LKPD sampai akhir itu ada krotoris. Krotoris itu adalah crown Respirator. system ya. Crown ayam crown itu apa? Mahkota. Pintar. Sekarang kita akan membuat sebuah mahkota ya. Nih, Ibu sudah menyiapkan. Ibu sudah meminta kalian untuk membawa pensil warna pada minggu kemarin. Kalian sudah membawanya? Sudah, Ibu. Sudah? Ada yang tidak membawa kelompoknya? Aku tidak. Sekarang coba dibaca di LKPD-nya nomor 5 yang krotoris itu ya. Coba dibaca. Ada langkah-langkahnya. Coba Musdalifah nomor 1 dibaca. Berilah warna yang sesuai pada gambar organ. Nah, ini Ibu akan bagikan gambar-gambar organnya sesuai
hasil gambar di tengah-tengah mahkota seperti pada gambar di samping. Nah, ini mahkotanya ya anak-anak. Jadi nanti setelah digambar, boleh ditempelkan di sini, di tengah-tengah. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya Ustaz. Berilah nama organ yang tepat di sisi kanan dan kiri mahkota. Setelah ditempelkan, berilah nama organnya. Misalnya paru-paru. Di sini juga paru-paru. Dapat dipahami? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak? Warnanya boleh disesuaikan dengan warna organnya ya. Siap? Siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Sekarang tadi yang berperan di sebelah sini ada siapa aja? Ada Ibu, diafragma. Coba dia Nih, terus ada apa lagi? Trakea, yang mana Cici? Trakea. Ada lagi? Di sebelah sini. Ada yang lihat? Jadi apa Ustaz? Nih, pensil warnanya ya. Itu bukan sudah ya, ada lagi di sini. Boleh segera diwarnai ya, anak-anak. Paru-paru yang mana? Boleh di internet, boleh di buku juga ada ya. Itu alveol. Ini kalau nanti dihafalkannya ya. Sekarang gambar dulu. Gambar dulu. Elisa sudah gambar belum? Kalau bisa, itu dari udah kenapa bilang? Bisa bangun dari belakang. Boleh digambar ya. Bu, lemnya di mana? Ini ada ya, Ibu punya lemnya. Ada yang muda. Mahkotanya ada yang mana juga. Cici kebesaran. Ada yang kekecilan. Biar rapi. Udah bagi kode. Dan ini itu kurang sek gitu warnanya. Apalagi ibu. Ini apa sih? Warna herbal warnanya ya. Di sini Bukan, itu warna apa? warna kuning. Jadi coklat aja. Jadi sama banget. Kayaknya kita ngomong. Ini warna gold. Manusia gold. Ada
Sudah, Pak. Baru yang paling Sudah. mikir lagi dulu. Kamu begitu iri kamu mah. Gua ada yang berantem. Gua yang berantem. Gua yang berantem. Ibu hidupnya di atas. Jangan lupa kasih nama, mikir-mikirnya. Cantik kan mau spidol ada. Ini bisa aja. Oh, ini bisa besar aja. Gua ini bisa. Oh, warna hijau ya. Warna itu mah. Oh iya. Kamu kan pakai siapa? Ini Lihat di sini sudah ada yang kita kuelkan, ada dan enggak, ada bisa selesai. Masa sampai banyak banget di dalam warnanya. Sini kalau mau sini. Ya, tempelin dulu. Bu ada spidol. Biar beda warnanya. Dulu. Gua sama dia. Ini kan mau gambar paling ini. Ini tadi Warnanya rapi banget sih. jika sudah, Aku berangkat di ini harusnya mana yang mau besar? kalau ini besar begitu. Mana yang berbesaran? Ada yang berbesaran? Oh dua macamnya. Yang bisa dilihat di sisi kanan dan sisi kiri. Siap Bu. Dan dia namanya ini dia mau tambahinnya mikir ya. Tambahinnya mikir. Agak besar ya, biar terlihat oleh teman-temannya. Bentar aku. Sabar. Bisa besaran deh. Kalau dia bisa. Ini Pak. Sudah? Iya. Itu dari lama dia kita mau bermain peran ini ayo. Sudah. Ini mau dong warna merah. Ya gitu.
Sudah. Mulai kesulitan. Ini kantinnya ya, Pak? Saya tinggal di blok B. Sudah ya. Sudah ya. Sekarang perhatikan ini dulu ya. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait mekanisme permainan peran ini? Ada yang belum mengerti? Sudah ya? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Perhatikan ibu dulu. Mana matamu? Ini mataku. Perhatikan ke depan. Iya. Oke, nah di sini ada pengamat ya. Tadi siapa yang punya peran? Aku. Saya. Tangannya 1, 2, 3, 4. Nah, tugas kalian sebagai pengamat ya. Nanti tugas pengamat itu mengamati jalannya permainan peran, kemudian menganalisis kelebihan dari kekurangan dari pemain perannya ya. Misalnya Musdalifah fungsi hidungnya salah, boleh dipaparkan. Kemudian catat dalam lembar pengamatan, boleh dilihat LKPD-nya pada halaman terakhir. Ayo dilihat dulu LKPD-nya halaman terakhir. Sudah. Ada hasil pengamatan di situ, lembar pengamatan ada ya. Nah, berikanlah masukan terbaikmu. Sarannya tolong dimasukkan ya. Paham? Paham dulu. Baiklah. Coba sekarang ada yang mau bantu ibu? Gak mau. Ayo bantu ibu Raisa. Kita kepinggirkan dulu ya mejanya dengan kursinya agar teman-teman kalian bermain-mainnya lebih berleluasa. Terima kasih Nur Anissa. Sekarang coba siapa yang tadi bermain peran? Aku. Satu dulu deh. Ada siapa? Cinta jadi apa? Jadi dia Fatma. Boleh menempati dia Fatma di sebelah mana? Boleh ya. Di sini Bu. Salah ya menghadapnya ya ke sana ya. Boleh ditolong ibu? Boleh. Terima kasih. Menghadapnya ke sebelah sana. Selanjutnya ada Cici. Jadi apa Ci? Prakea. Mana Prakea? Boleh menempati Prakea. Bisa nggak? Cici bisa keluar? Kamu munduran dulu cantik. Sudah Cici? Sekarang kelompok 2 ada siapa? Musda. Jadi apa Musda? Hidung. Boleh hidung di mana Musda? Di depan sini. Iya. Selanjutnya ada kelompok 3 ada apa? Ada oksigen di sebelah mana? Oksigen di mana? Kemudian ada faring. Siapa yang faring? Kemudian ada paru-paru. Ini bagus itu.
Mana sih? Gimana Bu? Ayo paru-paru gimana? Boleh dijelaskan ya? Cek dulu alas kakinya basah atau tidak. Enggak Bu. Oke, boleh diinjak. Iya. Kemudian ada bronkus. Bronkus siapa? Aku aja. Ada apa Bronkus di mana? Sini. Di tengah. Sini. Iya. Selanjutnya ada karbon dioksida. Ardia. Ardia boleh di sini. Ardia di sini Ardia karbon dioksida. Kemudian ada yang belum tersebut. Laring ya? Laring silakan. Sebentar, Ibu rapikan dulu ya. Ini jadi hidung berhadapnya di sini ya. Boleh agak gimana seperti itu. Rizka di mana? Ini larinya mana? Ini. Kamu ya di sebelah sini ya. Kamu tarik di sebelah sini. Nanti dan dia bertugas jadi apa? Oksigen. Silakan kantor ya oksigen ya. Kemudian sampah jadi bronkus. Nah, itu di. Nah, ini ada diafragma. Boleh geser sini. Kita tidak. Ini karbon dioksida ya. Oke, siap semuanya. Dengarkan kantor ya. Siap Ibu. Siap. Mana suaranya? Siap Bu. Ibu mulai ya. Petualangan oksigen. Pada suatu hari, tinggallah udara yang dilahirkan dari sebuah pohon. Ia bernama oksigen. Oksigen. Suatu ketika, oksigen ini berpetualang ke dalam tubuh manusia. Ketika oksigen akan berpetualang masuk ke dalam hidung, terdapat salah satu otot yang berkontraksi, yaitu diafragma. Berkontraksi seperti apa? Ya, boleh. Kali ini sesuai kreativitas ya. Kemudian boleh. Halo, nama aku diafragma. Aku adalah pembatas yang berupa otot dari rongga dada dan rongga perut. Selain itu, terdapat rongga yang volumenya meningkat, yaitu rongga paru-paru. Paru-paru. Silakan. Halo, aku paru-paru. Aku punya aku ada di dua sisi kanan dan sisi kiri. Aku juga punya bronkiolus dan alveolus. Selanjutnya, oksigen memulai petualangannya dengan memasuki hidung. Halo, aku hidup. Aku memiliki rambut-rambut halus dan selaput lendir. Fungsi rambut-rambut halus untuk menyaring oksigen agar tidak kotor, dan selaput lendir untuk melembabkan dan menyesuaikan suhu dalam hidup. Saling dulu. Setelah melewati hidung, oksigen melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan faring. Kita jalannya ya, jalannya ke sebelah sana. Halo, aku faring. Aku menyediakan saluran untuk keluar masuknya udara dan sebagai saluran untuk makanan dan minuman. Setelah melewati faring, oksigen melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan laring. Halo, aku laring. Halo, aku laring merupakan bagian dari sistem pernapasan. Aku berfungsi untuk memperoleh suara. Setelah melewati
lari-lari, oksigen melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan trakea. Halo, aku Farid. Halo, aku Trakea. Aku berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, aku juga bisa memicu mesin dan vakum karena saya memiliki saraf untuk mencegah zat-zat yang tidak baik ke saluran pernapasan. Selanjutnya, setelah melewati trakea, oksigen melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan bronkus. Halo, aku bronkus. Aku berfungsi untuk mengalirkan udara dari trakea ke paru-parunya dan gigi. Setelah melewati bronkus, oksigen melanjutkan petualangannya dan bertemu dengan paru-paru. Halo, aku paru-paru. Aku berada di dua sisi kanan dan sisi kiri. Aku juga mempunyai bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus, dan alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah melewati bronkus, bronkiolus dan alveolus yang berada di dalam paru-paru, oksigen melanjutkan petualangannya dengan memasuki pembuluh papiler. Lalu menumpang ke sel darah merah untuk pergi ke jantung serta menyebar ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang disebut sebagai fase inspirasi atau menghirup udara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kemudian terdapat udara yang berada di paru-paru dan dia berasal dari pembuluh papiler. Ia bernama karbon dioksida. Halo, aku karbon dioksida. Karbon dioksida mulai berpetualang keluar hidung sehingga mengakibatkan otot-otot antar diafragma dan tulang rusuk berrelaksasi. Serta volume badan dan paru-paru mengecil. Boleh karbon dioksida keluar. Nah, fase ini dinamakan ekspirasi. Oke, boleh kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Siap, terima kasih. Anak-anak, sekarang kita akan evaluasi dulu ya. Dari kelompok 1, hasil pengamatannya boleh untuk dipaparkan. Tadi kan proses ini ya Bu, bernama yang pertama kan ada yang inspirasi itu, pertama kan oksigen ke ini itu saluran hidung, terus ke lanjut terus ke laring, terus ke trakea, terus habis trakea, terus ke bronkus, terus ke paru-paru. Di paru-paru ada bronkiolus sama alveolus. Terus habis itu udaranya kan nanti dari ya ke seluruh, terus nanti karbon dioksida keluar dari paru-paru itu. Nah, berarti nggak ada kelebihan dan kekurangannya ya? Ada cukup cukup. Oke, dari kelompok 2 pengamatannya seperti bagaimana? Tadi melanjutkan dari kelompok 1. Jadi ketika oksigen masuk dan karbon dioksida akan keluar, lama akan bereaksi. Sudah? Ada kelebihan dan kekurangan yang masuk lagi? Oke, dari kelompok 3 terakhir. Oke, dari kelompok 3 tadi kelebihannya keren. Kasih semua. Terus tadi teman-temannya hafal semua sama perannya. Terus kekurangannya teman-temannya kurang ceria? Iya, Betul. Nah, katanya kurang ceria. Oleh karena itu kita akan ada sesi 2 ya. Sesi 2. Ibu lagi yang melanjutkan ya. Boleh? Baiklah. Untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya
kalian senang dalam pembelajaran bersama ibu? Senang. Kakak mediator senang tidak? Senang. Apakah kalian memahami sistem pernapasan, mekanismenya, organ-organnya, Memahami. ini? Alhamdulillah. Coba kasih reaction. Kalau gini good, kalau gini kurang senang tuh. Cika. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi. Evaluasi ini dari word wall ya. Jadi kalian nanti ditulis di buku ya. Siap? Jawabannya siap? Siap, Bu. Sebentar ya. Nah, ini ada kuis. Ya, sebelum kuis sambil kita tunggu lagi ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ada yang masih belum paham? Berarti paham semuanya ya. Sekarang kita mulai kuisnya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Kita mulai dari nomor berapa? 1. 1. Kita buka. Setiap pagi hari, Rina dan ayahnya berolahraga di lapangan merdeka. Mereka melakukan tahapan olahraga dengan tepat dari mulai pemanasan hingga pendinginan. Menurutmu, apakah terdapat keterkaitan antara olahraga yang teratur dengan memelihara kesehatan organ pernapasan? Nina beserta ayahnya. Berikan alasanmu dan berikan contoh olahraga yang baik untuk melatih kerja organ pernapasan. Boleh ditulis jawabannya di buku? Sudah Ibu. Sudah. Sekarang kita nomor berapa lagi? 2. Buatlah gambar organ-organ sistem pernapasan manusia dan berikan nama dari masing-masing organnya. Silakan digambar. Sudah? Nomor terakhir, nomor 3. Setiap keluar dari rumah, Andi seringkali mencium bau tidak sedap yang berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran pabrik sampah. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurutmu apa yang perlu Andi lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasannya? Seberapa pentingkah Andi perlu menjaga kesehatan lingkungan sebagai upaya untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Berikan alasanmu. Sudah dicatat jawabannya? Sudah. Alhamdulillah alamin, rangkaian pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tadi dibuka dengan doa, tentunya ditutup juga dengan doa. Boleh dipimpin siapa yang kamu pimpin? Masa dari lain? Cika boleh Cika. Silakan Cika. Sebelum kita pulang, alhamdulillah kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.